Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan melanjutkan perajutan pembuatan amigurumi kita. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sampai dengan tahapan seperti ini. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membentuk badan hingga selesai nantinya. Oke, kita kerjakan salah satu terlebih dahulu, yang ini. Nah, ini adalah perajutan terakhir kita ya pada video part 1 sampai membentuk bagian belalainya. Oke. Untuk bagian belalai kita posisikan dia di sebelah kanan seperti ini. Lalu kita akan merajut, diawali dengan membuat standing SC. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu slip knot. Di sini pada bagian penyambungan sebelumnya adalah sampai dengan row 3 ya. Di sini adalah row 3. Jadi sekarang kita melanjutkan penomoran row-nya adalah row 4. Dimulai pada stitch ketiga dari dimana terakhir membuat bagian belalai. Jadi di sini kita skip 2, 1, 2, lalu di stitch yang ketiga. Di sini kita mulai membuat 39 SC. 1, 2, 3. Silahkan dilanjutkan dulu sampai 39. Setelah selesai 39 SC, di sini akan ada sisa 1 stitch di paling ujung. Sini kita isi dengan increase. Sehingga di akhir dari row 4 ini kita punya 41 stitch. Kita lanjutkan ke row 5. Buat 1 chain tidak dihitung sebagai apapun, kemudian 39 SC. 1, 2, 3, diteruskan dulu 39 SC nya. Dan setelah selesai membuat sampai dengan 39 SC, di sini akan ada sisa 2 stitch. Sesuai dengan permintaan pola kita akan buat decrease. Jadi 2 SC ini kita jadikan 1 ya. Kalau biasanya membuat SC nya biasanya kita saat membuat amigurumi adalah melewatkan dari 2 front loop ya, dari 2 stitch ini. Nah, kali ini setiap pembuatan decrease atau SC two together nya kita lakukan dengan cara skip 1 lalu buat 1 SC di stitch berikutnya. Nah, jadi pada intinya tetap menjadikan 2 SC dijadikan 1 SC saja ya. Saya ulangi ya, skip 1 kemudian membuat 1 SC di stitch berikutnya seperti ini. Kita lanjutkan ke row 6. Di row 6 sampai dengan row 8 kita awali dengan 1 chain, kemudian buat 40 SC. Nah, jadi cukup membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi di row 6, 7, dan 8. Jadi sebanyak 3 row ini silahkan membuat 40 SC di setiap row-nya. Setelah selesai sampai dengan row 8, lanjut ke row 9. Kita balik rajutan kita, kemudian buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di sini kita buat increase. Ya, setelah increase dilanjutkan dengan membuat 37 SC. Silakan dilanjutkan dulu sampai 37 SC. Setelah selesai 37 SC, di akhir atau di ujung sebelah sini akan ada sisa 2 stitch. Nah, permintaan pola adalah kita membuat decrease. Jadi di sini kita skip 1 kemudian buat SC di stitch berikutnya.
Selesai row 9, kita putar, lanjut row 10 sampai dengan row 16. Jadi sebanyak 7 row ini kita buat 1 SC di setiap stitchnya atau 40 SC di setiap row-nya. Jadi sebanyak 7 row ya, dari row 10 sampai 16. Nah, ini saya sudah selesai sampai row 16. Kita untuk memastikan bahwa pengerjaannya sudah sesuai, ini row 16 adalah hitungan setelah penggabungan ya. Di awal pembuatan bagian kaki belakang adalah 7 row. Jadi 16 plus 7 adalah 23. Kita hitung dulu ini seperti teman-teman ketahui ya. Kalau ada guratan ini seperti ini ya, seperti agak menonjol ini, berarti itu adalah hitungan untuk 2 row. Kita hitung sini berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Kemudian ada yang terlihat tidak sempurna ya, hanya setengah, berarti 22, berarti ini adalah 1 row. 22 plus 1, 23. Jadi ini sudah pas ya, 16 plus 7 sama dengan 23. Oke, kita lanjut ke row 17. Kita balik lagi rajutan kita, 1 chain tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat decrease. Decrease jangan lupa selalu skip 1 stitch dan buat 1 SC di sebelahnya. Kemudian 38 SC. Di akhir dari row 17 kita punya 39 stitch. Rajutan kita tidak menyisakan stitch di akhir row ya. Jadi tidak ada yang diabaikan. Jadi semua stitch itu dirajut sesuai dengan permintaan pola. Jadi bila ada stitch yang lebih atau ternyata kekurangan stitch, berarti ada yang miss atau ada yang terlewat. Jadi tolong dicek ulang, jangan sampai ada yang keliru dalam perajutannya. Kemudian row 18, 1 chain, kemudian decrease seperti biasa ya, decrease-nya skip 1, kemudian 1 SC di stitch berikutnya. Lalu 35 SC. Kemudian nanti di ujung kita buat decrease. Jadi setelah 35 SC nanti akan ada sisa 2 stitch, berarti stitch yang sebelah sini di skip dan buat 1 SC di stitch terakhir. Jadi di akhir dari row 18 nantinya kita tinggal punya 37 stitch. Kita ke row 19, 1 chain, lalu buat 37 SC. Jadi tetap ya, jumlah stitchnya adalah 37. Lanjut ke row 20, kita buat 1 chain, lalu di sini decrease, berarti skip 1, buat 1 SC di stitch berikutnya. Kemudian 33 SC dan dilanjutkan dengan decrease. Di akhir dari row 20 kita punya 35 stitch. Nanti sebelah sini ada decrease-nya ya, jangan lupa. Sekarang kita ke row 21, buat 1 chain, kemudian decrease, kemudian 33 SC, 1, 2, dan seterusnya. Nanti di akhir dari row 21 kita punya 34 stitch. Lalu row 22, 1 chain, kemudian di sini decrease, dilanjutkan dengan 32 SC.
Di akhir dari row 22 kita punya 33 stitch. Kemudian sekarang kita ke row 23, 1 chain, kemudian decrease, kemudian 29 SC, lalu nanti di ujung kita buat decrease lagi. Jadi di akhir dari row 23 nantinya kita hanya tinggal punya 31 stitch. Di sini jangan lupa untuk membuat decrease satu kali lagi. Hasilnya sampai dengan row 23 seperti ini ya. Sudah mulai terlihat bentuknya ya dari bagian ini. Semakin jelas ya. Dan juga pastikan jumlah stitchnya sesuai dengan permintaan pola ya, jangan sampai kurang atau lebih. Kita lanjutkan ke row 24, 1 chain, lalu decrease, lalu 27 SC, dan kemudian nanti di ujung buat 1 decrease lagi. Jadi di akhir dari row 24 kita nantinya hanya tinggal punya 29 stitch. Kemudian row 25, sini 1 chain, kemudian decrease, lalu 25 SC, kemudian nanti di ujung buat 1 decrease lagi. Di akhir dari row 25 kita punya 27 stitch. Sekarang kita akan lanjut ke row 26. Pada row 26 di sini membuat biasa ya, 1 chain dulu. Kemudian decrease-nya 2 kali ya. Permintaan pola adalah membuat 2 decrease. Jadi ini decrease pertama, kemudian sebelahnya buat 1 kali decrease lagi, lalu setelah itu 19 SC, dan nanti di ujung kita buat 2 decrease lagi ya. Jadi decrease kemudian decrease lagi begitu ya, decrease-nya 2 kali di ujung sini. Jadi di akhir dari row 26 kita punya 23 stitch. Ini hasilnya. Kalau ada yang melengkung begini tidak apa-apa ya, walaupun tidak bisa flat saat diletakkan biasa, kecuali kalau kita posisikan seperti ini mungkin dia bisa flat, tapi mungkin kalau normalnya sih agak melengkung karena tidak apa-apa, karena memang bagian ini kan banyak decrease-nya, toh nanti juga akan kita isi dengan dakron ya, jadi kan nggak masalah walaupun dia melengkung begitu. Oke, kita lanjut ke row 27. Buat 2 decrease. Ini decrease pertama, kemudian decrease kedua, lalu 15 SC, dan dilanjutkan dengan 2 decrease. Jadi nanti di akhir dari row 27 kita punya 19 stitch saja. Ini sudah mau hampir selesai ya, nanti tinggal 1 row terakhir yaitu row 28. Sekarang row terakhir yaitu row 28. Di sini kita buat 1 chain, kemudian 2 decrease, maaf ya. Hampir ngomong 2 DC, 2 decrease ya. Decrease pertama, sekarang decrease kedua, kemudian 11 SC. Kemudian nanti di ujung kita buat 2 decrease lagi, sehingga di akhir dari row 28 kita punya 15 stitch. Silahkan dibuat dulu. Kemudian setelah selesai kita tambah dengan 1 chain lalu potong benang ya. Dan silahkan dibuat yang serupa seperti ini untuk lembaran satunya lagi ya. Nanti jadi ada 2 lembar dan akan kita gabungkan. Nah ini ya, sampai dengan sekarang kita punya hasilnya seperti ini. Badan keseluruhan badan gajah dan telinganya ya.
ini nanti kan kita karena 2 lembar dan akan disatukan, jadi untuk penyambungannya atau penyatuannya nanti kan akan seperti ini. Jadi bentuk telinga ada yang melengkung ke arah sini satu, kemudian melengkung ke arah sini yang kedua ya. Jadi nanti seperti ini disatukan. Nah, supaya lebih mudah karena ini bentuknya lembaran, akan kita jahit terlebih dahulu sebelum digabungkan ya. Jadi bagian telinga akan kita jahit dulu. Posisinya adalah dari SC pertama dari ini. Nah, seperti ini lurusnya. Nah, kita ambil lurus aja seperti ini ya. Di row keempat dari paling atas. Nah, seperti ini. Oh, boleh bagian ini ekor benang ada di atas atau ekor benang ini mau diputar begini ada di bawah juga boleh ya. Jadi bebas aja nanti posisi telinga mau dijahit dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, bebas. Nah, ini stitch pertama ya, karena ekor benang di sini. Ini stitch pertama di sini. Ini pada row keempat dari yang paling atas 28 ya, 28, 27, 26, 25. Nah, berarti di sekitar sini ya. Nah, sekitar sinilah. Nah, antara 24 dan 25 ya, pergantian row 24 dan 25. Nah, seperti ini. Atau kalau mau ini bisa lebih naik lagi. Nah, seperti ini. Tapi saya sih di itu ya tadi di row 24 25. Nah, pergantian row. Saya pasang jarum pentul dulu untuk membantu memposisikan supaya tidak banyak bergerak ya. Seperti ini. Lalu untuk yang sebelah kita posisikan berhadapan ya supaya tidak keliru. Nah, begini. Oke, di lurusnya berarti ini di sekitar ini. Nah, karena ini pergantian row-nya ini adalah satu row, ini berarti 2, 3, 4 berarti di sini ya. 28, 27, 26, 25, 25, 24 berarti di pertengahannya ini ya. Nah, seperti ini. Lurusnya dengan stitch pertamanya ya. Pasang juga jarum pentul di sini. Setelah selesai pemberian jarum pentul ya, pemasangan jarum pentul, ini ekor benang yang pendek ya akan kita rapikan dulu. Nah, sebelum ini dijahit akan kita rapikan dulu. Jadi ini diselip-selipkan gitu, bisa pakai hakpen. Kita selip-selipkan dulu begini antar stitch. Ups, maaf, salah. Nah, jadi nanti dia sampai ke bagian pinggir. Lalu kalau sudah sampai pinggir akan kita tarik masuk ya ke bagian belakang dari telinga, menembus ke rajutan bagian badan. Badan dan kepala menyatu ya, jadi bisa dibilang badan, bisa dibilang kepala ya. Nah, seperti ini sampai di bagian belakang sini. Nah, ini masih di bagian telinga, lalu akan kita tarik masuk ke dalam sini, jadi ke belakang ya. Jadi nanti dia biar tersembunyi. Nah, begini. Jadi nanti bisa kita ikat di dalam sini nanti ya, biar lebih kuat. Lalu sekarang akan kita jahit dengan ini ya, ekor benang yang panjang ini di ujung sini. Nah,
Mulai kita masukkan ini dari belakang, tembus gini. Oke, jangan ke arah sini ya, tapi ke arah samping begini ya. Jadi nanti jahitannya ada di pinggiran sebelah sini gini ya, pelan-pelan saja. Nah begini, keluarkan lagi dari belakang ke depan gini, terus sampai dengan bagian atas telinga. Lakukan ini juga untuk lembaran atau bagian yang kedua. Silahkan dilanjutkan dulu. Nah ini saya sudah sampai di bagian atas ya, sudah sampai di atas seperti ini. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mengikat ini, membuat simpul di sini dengan sisa benang yang pertama tadi yang sudah kita sembunyikan ke dalam. Jadi nanti dia akan terikat lebih kuat ya. Nah seperti ini. Nah bagian telinganya seperti ini. Kalau masih kurang rapat lagi ya, misalnya dirasa masih kurang rapat, bisa diperkuat lagi jahitannya dan simpul tali di bagian dalam. Nah setelah selesai menjahit telinganya, bagi teman-teman yang memakai safety eyes, silahkan dipasang ya safety eyes-nya sekarang sebelum nanti akan kita gabung ya, akan kita rajut. Nah di sini untuk yang memakai safety eyes, saya akan pasangkan di boneka gajah saya yang warna biru ini. Yang ini saya memakai benang batik dari aneka benang. Nah, seperti ini. Sakura batik dari aneka benang ya. Ini juga kecil layannya. Kurang lebih sama ya seperti silk cotton ini satu gulungnya 40 gram aja. Kalau yang ini saya memakai juga tetap tulip nomor 4, sama seperti membuat yang pink ini. Oke, di sini safety eyes-nya saya pakai 8 mm ya. Ini opsional, jadi misalkan teman-teman hasil rajutannya besar ya, kalau mau menyesuaikan gitu bisa diperbesar juga safety eyes-nya, atau mau sama silahkan, karena gajah matanya sipit jadi lucu juga kalau pakai mata yang enggak terlalu besar ya. Peletakannya ini kalau dari bawah ya, ini saya geser dulu aja yang pink karena yang ini nanti akan saya sulam. Yang ini saya beri safety eyes ya, jadi biar sedikit berbeda. Peletakannya ini dimulai dari, ini adalah row 3 ya, row 3 penyambungan ya. Ini yang ada apa namanya lekukan ini. Ini adalah 3, berarti ke atas ini 5, 7, 9, 11, 13. Dari depan itu 4 stitch, 1, 2, 3, 4 begini kita pasang ya. Ini udah oke atau enggak? Atau mau lebih turun lagi atau lebih ke dalam lagi? Saya rasa udah cukup ya. Kemudian berarti yang sebelah sini ini 3, 5, 7, 9, 11 sini
1 2 3 4. Nanti kalau misalnya kurang pas ya, masih bisa dilepas dulu sebelum kita pasang pengganjalnya atau washernya ini. Cek dulu teman-teman. Sreg atau enggak itu kan sesuai selera aja ya. Kita ini membuat ekspresi wajah pada boneka kita itu adalah selera aja gitu, bukan sesuatu yang wajib harus seperti ini, harus seperti itu, kecuali memang menginginkan ekspresi yang tertentu, misalnya ekspresi marah atau lain-lainnya ya. Jadi ini kita pasang kalau sudah oke. Nih yang lebar kita masukkan gini. Jadi lubangnya di sini ya. Kita dorong aja. Oke. Oke, sudah. Bisa dilanjutkan. Menyulam alis, bulu mata itu bebas ya. Maksudnya bebas itu opsional. Maksudnya mau sekarang atau nanti, mau diberi atau tidak itu juga bebas aja, tidak masalah ya. Seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang pink ini akan saya sulam nanti setelah digabungkan. Jadi setelah terisi dakron baru akan saya sulam bagian matanya. Nah sekarang kita akan mulai dengan sebentar, ini saya potong-potong dulu biar tidak terlalu mengganggu. Kita mulai untuk menggabungkan ya teman-teman. Nah, samakan posisinya. Nanti saat penggabungan ekor-ekor benang ini kita masukkan ke dalam ya saat akan menggabungkan. Penggabungannya di sini kita akan dengan dirajut. Ya, jadi membuat SC keliling. Dimulai dari misalkan ini posisi gajah kita seperti ini. Teman-teman ingat ya, di perajutan awal di part 1 ketika kita akan joining atau menggabungkan, setelah kaki belakang di sini ada 2 chain. Jadi kita mulai dari bagian 2 chain ini. Posisinya kan 2 chain bisa seperti ini ya, ke arah kaki belakang, atau kita merajutnya dari kaki belakang menuju ke arah belalai atau bagian depan. Nah, di sini kita mulainya adalah dari belakang ke depan. Kenapa? Supaya bagian ini tertutup dulu ya. Kemudian ketika sudah mulai masuk ke daerah sini, kita bisa mulai mengisi bagian belalai dengan dakron. Jadi lebih mudah. Kalau kita menggabung dari sini dulu, oke, ini lebih cepat ya, tapi begitu pas sampai di sini nanti ketika kita akan memasukkan dakron agak sedikit kesulitan. Nah, jadi kita sekarang mulai dari sini dulu ya. Kita posisikan kaki-kaki ada di atas, kemudian kita masuk di bagian sini ya. Oke. Kita ekor-ekor benang jangan lupa untuk kita masukkan seperti ini. Nah, mulai dengan standing SC, ini bisa lebih panjang nanti untuk memudahkan perapihan ya ekor benang, nanti biar lebih apa ya, kalau saya sih daripada terlalu pendek. Kalau terlalu pendek itu kadang dia sering mau keluar dari rajutan kita, lebih gampang keluar gitu. Kalau panjang itu dia lebih mudah bisa misalnya ditarik ke dalam begitu ya. Oke, di sini kan ada 2 SC. Nah, itu kalau dari kanan berarti ini 1, 2, berarti dari yang kedua ya. Dari sini kita tembus ke SC yang sebelah sini. Begini. Kita gabungkan. Nah, setelah itu kita bergerak ke sisi samping sini, juga tetap gabungkan kedua lembar dari gajah kita ini. Nah, seperti ini.
teruskan. Setiap pertemuan stitch atau pergantian row ya bisa digabung. Nah, seperti ini. Silahkan diteruskan dulu, nanti kita ketemu ketika sudah di bagian sudut, karena nanti untuk sudut kita isi dengan 1 SC plus 1 chain plus 1 SC di stitch yang sama ya. Jadi supaya tidak terlalu melengkung hasil penggabungannya. Ini ya, saya sampai di ujung. Ini sudah buat 1 SC, kemudian saya tambah dengan 1 chain, kemudian 1 SC di stitch yang sama. Lalu 1 SC di sebelahnya. Ups. Dan di stitch sebelahnya lagi 1 SC, 1 chain, dan 1 SC. Nah, seperti ini. Kemudian kita bergerak ke sisi samping yang sini ya. Seperti itu saja perajutannya. Jadi nanti kan setiap stitch ketemu dengan stitch sebelahnya, maksudnya di lembar satunya lagi, begitu terus ya. Nah, silahkan dilanjutkan dulu teman-teman. Nah, setelah sampai bagian yang ini, jadi ini tadi kita mulai dari sini, sudah kaki bagian depan selesai, kemudian lengkungan dari belalai juga sudah selesai. Jadi sampai sedikit bagian kepala ya, bagian depan ini kita rajut dulu sedikit saja, sebagian dulu. Kemudian akan kita isi dakron ya untuk di bagian belalai sini. Nah, sedikit-sedikit aja kita isikannya. Ini kan di bagian ini ya. Jadi ini bisa didorong pakai bagian belakang dari hakpen kita. Seperti ini, atau pakai gunting, atau pakai tusuk sate, sumpit, atau apa aja yang membantu supaya dakronnya bisa terdorong sampai di bagian ujung. Setelah bagian belalai terisi, ya ini sudah terlihat menggembung ya. Bagian ini kita lanjutkan perajutannya sampai dengan kembali di sini. Di tengah-tengah perajutan kita juga sudah bisa mulai untuk mengisi dakron ya, terutama bagian-bagian yang seperti ini, yang agak-agak sempit seperti ini sudah bisa mulai diisi. Terus bagian tengah badan ini juga bisa diisi ya. Nanti jadi ketika sudah semakin menyempit, bukaan dari rajutan kita semakin sedikit atau semakin kecil, itu sudah bagian-bagian yang di sini sudah diisi, jadi tidak sulit untuk menjangkaunya begitu ya. Jadi silahkan teman-teman sambil diisi seraya sambil juga menyatukan bagian sisi-sisinya atau samping-sampingnya ya. Nah, seperti ini tuh sudah mulai kelihatan gembulnya ya gajah kita. Ini punya saya sudah saya tutup semuanya. Kemudian ini sudah di stitch terakhir ya. Dan untuk mengakhiri kita cukup buat slip stitch ke SC pertama kita sebelumnya. Nah, di sini baru setelah itu kita potong benang ya. Nah, di sini slip stitch dulu. Seperti ini. Tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Nah, tadi ini setelah selesai potong benang, kita akan rapikan ya. Nanti ini sisa benangnya, ekor benang kurang lebih ini saya sisakan 10 cm untuk mempermudah merapikan. Kalau terlalu pendek malah mudah keluar ya. Nah, kemudian untuk bagian ekor di sini saya potong benang kurang lebih 30 cm, itu 9 helai. Nah, di sini kita akan posisikan untuk ekor
tidak terlalu tinggi ya, di sekitar ini. Round berapa ya, atau row berapa ya, sebentar, 1 2 3 4 5 6, turun dari paling atas di sekitar guratan ke-6 atau 12 row dari atas ya. Nah di sini seperti ini, lalu kita tarik benangnya. Kalau bisa sekali masuk tidak apa-apa, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Pelan-pelan aja kita tarik ya. Ini saya masukkan sedikit-sedikit, sebagian saya masukkan lagi begitu. Ini tidak usah disimpul dulu ya, biarkan seperti itu, nanti kita simpulnya bareng-bareng. Oke, ini pelan-pelan aja. Nah, kalau ada yang belum masuk nanti bisa dimasukkan lagi berikutnya. Nah setelah semuanya masuk, misalkan punya teman-teman tidak cukup di satu stitch, bisa dari 2 stitch yang memasukkannya, asalkan berdekatan supaya tidak terlalu renggang. Setelah semuanya masuk seperti ini, kita ambil atau cari tengahnya ya, kemudian ditarik ini supaya lebih rata begitu. Bentuk lengkungnya ini kan ada yang lebih longgar, ada yang rapat. Nah supaya lebih sama semuanya, ini ditarik-tarik, mana yang masih longgar ini berarti itu yang perlu kita cari helaian benangnya begitu ya, satu persatu sampai semuanya rapi atau semuanya paling tidak rapatnya sama begitu. Setelah kurang lebih sudah ditarik semua seperti ini, kita masukkan ini ke lubangnya ini ya, lalu tarik, kita tarik seperti ini sampai rapat. Oke, dirapikan dulu ini juga sambil ditarik-tarik. Kemudian setelah itu bagi 3 ya, berarti satu bagian ini terisi dari 6 helai, ini 6 helai 6 helai, lalu kita akan buat kepangan sederhana ya. Nah untuk bagian ekor ini gini, tidak usah terlalu panjang kepangannya, hanya beberapa kali seperti ini. Lalu setelah itu diikat bagian bawah. Ikatnya bisa pakai potongan benang yang sama ya, atau pakai karet atau yang lain. Nah kalau di sini saya mau pakai ini dari yang sisi di atas ini, saya satu helai ini saya jadikan untuk mengikatnya. Nah ini saya putar aja, ini begini. Ups, mana tadi helaiannya? Sembunyi dia. Nah begini, diputar-putar aja sampai nanti disembunyikan di bagian belakang begitu ya. Ini untuk memudahkan menyelipkan sisa benang, saya pakai jarum. Kemudian ini seperti ini, tunggu ya, ini kemudian masuk lagi ke sini gitu. Ini nanti lebih mudah untuk merapikannya. Nah seperti ini, lalu tarik. Nah setelah itu ini ya hasilnya, ekornya dari gajah kita. Tinggal dirapikan aja, mau di suwir-suwir, dibuat kecil-kecil boleh, dibiarkan begini boleh. Nah coba diberdirikan sebentar, saya coba berdirikan. Oke seperti ini. Nah ini tinggal dipotong ya panjangnya supaya tidak melebihi dari kaki, misalnya ini ya, karena diberdirikan seperti ini biar lebih rapi juga. Misal seperti ini, dipotong.
Kemudian setelah selesai, sekarang kita akan melanjutkan dengan menyulam bagian matanya. Jangan lupa ini juga dirapikan ya, tinggal dimasukkan seperti ini pakai jarum tapestry. Nah, seperti ini. Ups, sebentar. Ini dimasukkan ke stitch seperti ini, lalu keluarkan ke stitch mana saja, bebas ya, di bagian badan. Silahkan ditusuk dulu. Nah, seperti ini. Tarik, masuk. Nah, lalu sisa atau ekor benangnya ini kita masukkan lagi ujung jarum di stitch yang sama di mana tadi dia keluar seperti ini, dan keluarkan di stitch lainnya lagi. Dengan begitu nanti ekor benang akan tersembunyi atau tersimpan di dalam dakron di sana, di tengah-tengah dakron ya. Ini bisa dipotong atau ya sisa-sisa benang ini barusan bisa dipotong, bisa juga didorong masuk ke dalam stitchnya seperti ini. Nah, begitu ya, sampai jadinya dia terlihat lebih rapi. Sekarang kita akan menyulam bagian mata. Saya memakai benang sulam, di salah satu ujungnya sudah saya buat simpul ya. Jadi ini dimasukkan dari mana aja, bebas. Misal dari belakang telinga ya. Kemudian keluarkan di letak mana mau dibuat matanya ya, kurang lebih tingginya sama dengan yang sebelumnya, yaitu di sekitar row 13 setelah penyambungan ya. Jadi dari sini 4, 6, 8, 10, 12, 13 di sebelah sini. Keluarkan di sini dulu. Nanti kalau kurang pas bisa diatur ulang ya. Ini terus tarik benangnya sampai dengan dia masuk ya. Ini kalau sudah masuk dia akan tertahan di dalam dakron sana. Nah, bisa dibantu nanti dirapikan lagi ya. Dia bisa didorong masuk begini. Nah, kemudian kita buat sulaman matanya bebas, mau berbentuk lengkung misalkan seperti ini ya, melengkung. Mata gajah tidak terlalu besar ya, atau mau sulaman biasa aja, misal kita buat garis begini. Ups, ya, beberapa kali begitu di sini supaya lebih tebal garis matanya. Ini dari samping 1, 2, 3, 4 ya, sama seperti saat pemasangan safety eyes. Nah, ini kalau kurang besar bisa diperbesar, tapi mata gajah tidak terlalu besar juga ya. Cuman kalau memang ingin ekspresi yang ceria memang lebih baik besar ya. Seperti itu. Silahkan sesuai selera aja teman-teman. Ini saya beberapa kali di sini. Nah, setelah beberapa kali kita keluarkan benang agak ke atas sedikit begini, kemudian ini kita masukkan lagi ke bawah, kemudian keluarkan lagi di agak atas ini, satu row. Seperti ini. Kemudian nah, kita kembalikan tapi agak maaf ya, kurang jelas.
Nah, kembalikan ke bawah tapi agak ke sini, jadi nanti ini akan menutupi bagian yang bawah tadi. Jadi dia membentuk seperti segitiga tapi tidak terlalu besar. Begini. Nah, dakron sambil dirapikan ya, kalau terikut keluar, dorong lagi ke dalam. Nah, ulangi sekali lagi di bagian yang agak depan, jadi nanti lebih tebal. Kemudian kalau bagian mata dirasa sudah cukup, nanti tinggal membuat garis alis ya. Ini agak belakang sedikit lagi. Oke, di sini satu kali lagi. Saya rasa sudah cukup punya saya. Lalu kita buat garis alisnya di sini sekitar 4 row di atasnya ya. Di sini. Kemudian tarik pelan-pelan. Oke. Lalu nah, seperti ini. Tidak usah terlalu jauh, bisa 1 row turun atau 2 row, terserah ya, bebas aja mau ekspresinya seperti apa. Gajah punya teman-teman. Atau ini terlalu tinggi mau diturunkan sedikit juga bisa, silahkan ya teman-teman, dicoba aja. Lalu kalau sudah selesai sebelah sini, kita berpindah ke sisi wajah yang sebelahnya dan lakukan hal yang sama. Paling tidak tingginya kurang lebih sama ya, nanti posisinya supaya seimbang. Dan setelah selesai, benangnya keluarkan di stitch mana saja, kemudian masukkan lagi dan keluarkan di stitch lainnya lagi, seperti itu beberapa kali. Baru nanti setelah itu potong benangnya dan sudah bisa dirapikan ya. Oke, inilah hasil rajutan kita, amigurumi kita, Ella dan Elo. Nah, seperti ini gajah yang gendut ya, lucu ya. Oke, seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah merajut Ella dan Elo bersama saya. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman. Nah, ini dia Ella dan Elo.